Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa nggak bangsat undang-undang itu? Riset itu selalu sifatnya ongoing. Selama dia belum final, nggak boleh ada kriminal di situ. Dua tadi, yang cewek, ya, silakan deh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deponyasari dari Universitas Bosowa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya merasa bangga bisa bertanya kepada Bung Rocky mengenai kampus dan republik. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada pernyataan yang menarik bahwa kampus harus mengganggu pikiran istana untuk membangun intelektual baru. Nah, pertanyaan saya, kan kampus memiliki peranan yang besar untuk mengganggu pikiran di istana ataupun terhadap republik. Nah, bagaimana caranya kampus atau mahasiswa bisa lebih mengetahui hal-hal republik yang di dalamnya ada kekacauan republik yang tidak transparan, bahkan sudah terjadi namun tidak diterlihatkan, seperti adanya beberapa kasus saat ini yang sedang viral maupun sedang naiknya. Kemudian mahasiswa juga takut dengan aturan-aturan baik undang-undang ITE maupun pasal-pasal karet. Demikian, terima kasih. Oke. Mahasiswa takut untuk kritis karena ada undang-undang ITE. Silakan, Bang Rocky. Itu hantu yang bikin macet percakapan. Bukan Anda aja mahasiswa yang panik di depan undang ITE. Kira-kira sebulan lalu saya datang ke Gunung Gede, Gunung Pangrango di Cianjur di situ. Kepala desanya lulusan SD. Dia bilang begini, Gunung Gede itu lagi dieksplorasi oleh sebuah perusahaan untuk mengambil panas bumi di situ. Padahal itu lahan konsesi bagi petani itu. Jadi mulai diisukan bahwa petani nggak boleh lagi bertani karena ini adalah dia sebut proyek strategis Presiden Jokowi. Proyek strategis. Mengucapkan kata proyek strategis udah bikin panik masyarakat di situ. Lalu kepala desa itu bilang begini, Pak Rocky, itu kan jalur saya naik gunung tuh, hiking atau lari kecil-kecilan ke arah Surya Kencana. Dia bilang begini ke saya, kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran, itu kena undang-undang ITE apa enggak tuh? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara tuh. Padahal dia cuma mau foto. Jadi momok undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The Big Brother is watching us itu. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu, artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia, yaitu takluk. Lawan aja kan. Satu ditangkap, oke, dua ditangkap, tiga ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa nggak bangsat undang-undang itu? Ya. Bikin petisi bahwa undang-undang itu salah arah. Dimaksudkan untuk memantau para koruptor melalui sistem elektronik. Gagal. Kenapa? Korupsi sekarang nggak lewat sistem elektronik, bawa cash.
maka nggak terpantau. Sekarang memantau aktivitas rakyat. Jadi hal semacam itu yang ingin kita terangkan, saya terangkan bahwa lihatlah secara terbalik bahwa fungsi undang-undang itu untuk menghasilkan ketertiban dan keadilan. Sebetulnya itu fungsinya. Tetapi fungsi itu nggak berlangsung. Karena perubahan cara korupsi itu. Nggak ada orang sekarang korupsi pakai bank, nggak ada. Bawa cash, under table transaction. Rupiah terlalu besar, pakai dolar Singapura yang 110.000 dolarnya ada nominalnya. Jadi bagian itu yang mesti kita ucapkan. Jadi jangan takut dengan undang-undang itu. Tetap katakan bahwa tekniknya begini. Kami mengkritik dengan basis analisis, gampang. Menghina dengan basis analisis. Bilang aja, kami mau menghina Presiden Jokowi. Tuduh aja. Buktikan. Oke, kasih kami akses untuk membaca seluruh dokumen di istana. Debat aja begitu. Namanya juga analisis. Pasti Anda dihalangi. Kalau Anda dihalangi, kenapa Anda mesti dihukum? Riset itu selalu sifatnya ongoing. Selama dia belum final, nggak boleh ada kriminal di situ. Satu waktu Anda akan temukan bahwa kebohongan istana itu ada di disertasi seseorang yang hadir di ruang ID hari ini. Gampang. Jadi pastikan bahwa riset tetap jalan, kritisisme tetap jalan. Pembusukan istana itu akan berlangsung karena kekonyolan-kekonyolan kebijakan mereka sendiri. Terima kasih.